Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi la yazidu fi mulkihi hamdal hamidun wa la yanqusu min juhudihi juhudal jahidun. Alhamdulillah alladzi la tanfa'uhu ta'ata man ata' wa la tadurru ma'siyata man asa. Alhamdulillah alladzi la yughnihi syakara man syakara wa la yufaqqiruhu kafara man kafar. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'ts. Alhamdulillah, segala puji nikmat milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa hadir di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini wujud dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga ini bisa kelak menjadi saksi dan memperberat amalan timbangan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Beliau sering mengatakan marhaban li talibil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita masuk ke hadis arba'in yang ke-13, ukhuwah al-iman wal islam, atau kita bisa juga sebutkan dengan ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan sesama muslim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang istimewa. Kenapa dia istimewa? Dikatakan di sini khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sering dengar khadimul haramain, Raja Salman, Raja Fahad, itu khadimul haramain, pembantu dua masjid suci. Tapi Anas bin Malik ini adalah khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi pelayan Nabi, manusia terbaik, Nabi terbaik dari 124.000 Nabi. Dan bukan sebulan 2 bulan, 10 tahun sampai Nabi wafat. Nabi hijrah ke Madinah, ibunya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini anak saya umur 10 tahun. Jadikan dia orang yang siap melayani Anda." Jadi menjadi pelayan Nabi. Maka apa kata Anas bin Malik pernah mengatakan apa? Aku cium telapak tangan Nabi. Atyabu mirihil mis. Aroma semerbaknya lebih harum dari bau kasturi. Aku cium telapak tangan Nabi, lebih lembut dari sutra. Jadi istimewa. Ketika Nabi wafat umurnya 20 tahun, berarti separuh hidupnya mengabdi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan karunia yang amat sangat luar biasa. Karena orang kalau pernah ketemu sekali saja dengan Nabi, kemudian dia wafat dalam keadaan Islam, dia sudah dapat julukan sahabat. Ada orang pernah ketemu dengan tabi'in, dengan sahabat, dia wafat dalam keadaan Islam, dia dikatakan tabi'in. Ini bukan sekali ketemu, 10 tahun membersamai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi luar biasa Anas bin Malik ini. Bahkan dia dapat doa spesial dari Nabi. Apa kata Nabi SAW? Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, tolong aksir malahu, banyakin harta Anas bin Malik. Wa aksir waladahu, banyakin anaknya. Jadi Anas bin Malik ini jamaah
termasuk sahabat yang kekayaannya sangat luar biasa melimpah. Mungkin kalau kita sering dengar itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini di Madinah saja, itu sepeninggal beliau, Dr. Safi Antoni itu pernah menghitung hartanya. Kalau dirupiahkan kira-kira berapa? Warisannya saja 4 triliun, Pak. Abdurrahman bin Auf. Kapaknya terbuat dari emas. Jadi banyak di antara kita kadang sekarang itu salah memahami juhud. Juhud itu harus bajunya jelek, bajunya lecek, nggak punya kendaraan, makanya tempe tahu. Bukan itu juhud. Ahlal tal halala wa haram tal harama. Kau halalkan yang halal, kau haramkan yang haram, itu bagian dari juhud. Bapak boleh punya mobil sport harga 36 miliar, silahkan Pak, yang penting halal. Sekarang udah mobilnya second tahun 80-an, haram lagi cara belinya, macet-macetan lagi Pak, udah susah, dunia akhirat susah. Jadi Abdurrahman bin Auf luar biasa. Begitu juga siapa? Anas bin Malik ini, hartanya melimpah banyak. Aksir malahu, bahkan dia punya kebun di Madinah, itu khusus cuman kebun dia yang berlaku ini. Panennya 2 kali Pak setahun. Yang lain semua panen 1 kali, dia 2 kali berkat doa Nabi. Maka minta doa itu bukan hal sepele. Ketemu orang mau umroh, jangan minta gamis Pak, Tanah Abang banyak. Minta doa Pak. Apalagi doanya diijabah oleh Allah, ini nikmat luar biasa. Minta doa. Ketemu orang soleh minta wasiat, minta doa. Minta doa, karena kita nggak tahu mereka orang-orang baik di sisi Allah, amalnya banyak, bisa jadi doanya cepat diijabah. Mungkin sepilih dia katakan amin gitu saja sambil main-main, tapi aminnya dia sama aminnya kita beda. Aksir malahu wa waladahu, anaknya Anas bin Malik banyak sekali Pak, anak dan cucunya itu lebih dari 100 orang. Kita punya anak 1 aja Pak, Bapak punya anak 10, 1 saja soleh, ini udah nikmat luar biasa Pak. Nggak usah semuanya, 1 aja, apalagi semuanya, apalagi ini 100. Jangan sampai punya anak 1 atau 2, nggak ada yang benar. Maka Nabi kan katakan tuh, tazawwajul walud, nikahilah oleh kalian perempuan al walud, yang bisa memberikan banyak keturunan. Al-wadud, dan carilah perempuan yang kasih sayang terhadap anak. Kemudian Nabi katakan apa? Fa inni mukatsirum bikumul umam. Aku akan berbangga nanti di hadapan Allah dengan banyaknya jumlah umatku. Jadi senang Nabi kita. Apalagi soleh-solehah misalnya. Bukan hanya 1, 2, 3, tapi banyak. Nah, ini salah satu karunia yang Allah berikan kepada Anas bin Malik. Dia salah satu sahabat yang kaya raya, walaupun tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, dan anaknya banyak. Anas bin Malik ini meninggal tahun 94 Hijriah. Jadi umurnya cukup panjang. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, Khodimtu nabiyan asra sinin. Aku menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Masya Allah. Kita mimpi aja belum ketemu Nabi Pak. Apalagi sekarang kalau bilang mimpi ketemu Nabi dilaporin. Nah, hati-hati sekarang ini. Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Hamzah Anas bin Malik, dari Abi Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, khadimur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhih. Ini pelan-pelan kita di sini. Banyak di terjemahan artinya salah, Pak. Artinya kurang tepat. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, kalau di terjemahan kalau nggak salah, sampai hatta yuhibbu li akhih, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Di terjemahan kurang lebih begitu, Pak ya.
Itu terjemahan kurang tepat, Pak. Di googling juga kalau dicari begitu terjemahan. Kalau ini memang terjadi, berat kita, Pak. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kira-kira bisa nggak ini, Pak? Berat, Pak. Kita senang punya kendaraan mewah, saudara kita nggak punya, kita harus bisa memberikannya. Nah, terjemahan yang tepat jamaah yang dirahmati oleh Allah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li ahihi, sehingga dia mencintai, menyukai bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Dan di riwayat Imam Ahmad itu ada tambahan minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan-kebaikan. Dan ini fi umuri dunya wal akhirah, baik itu perkara dunia dan perkara akhirat. Contoh perkara akhirat kita ambil dulu, dunia nomor 2. Kita punya teman, kita punya tetangga, pemahaman agamanya di bawah kita. Ada teman kita pemahaman agamanya setara dengan kita. Ada teman kita pemahaman agamanya lebih tinggi dari kita. Apa yang kita lakukan kepada yang lebih rendah? Biar dia bisa setara dengan kita. Atau syukur-syukur bisa lebih bagus dari kita, tapi ini agak berat. Minimal setara dah. Kita sholatnya sudah agak khusyuk misalnya, agak faham bacaan sholat, saudara kita belum, tetangga kita belum ngerti. Ajak, Pak. Ini maksudnya. Ajarin dia. Bikin taklim-taklim semacam ini. Sering diingatkan, baik di grup, seperti tadi diingatkan, perkara dia ikut apa enggak urusan dia sama Allah. Nanti kita nggak akan ditanya lagi. Ya Rabb, qad balagtu. Maka Nabi katakan begitu. Ya Allah, sudah ku sampaikan. Sudah ku ajak, sudah ku SMS, sudah ku umumin. Bahkan sudah disiarkan. Ya memang nggak mau ikut. Ya sudah, selesai, Pak. Jadi jangan sampai ada tetangga kita nuntut nanti di akhirat. Ya Allah, dia rajin ke masjid, dia sholatnya benar, tapi nggak pernah ngajak saya, ya Allah. Saya nggak pernah diajak, dia pengen sholat sendirian. Nah, ajak, Pak. Nah, itu maksud hadis ini. Jadi jangan pengen masuk surga sendirian. Kalau yang sama, nah ini sudah aman kita. Terus kalau yang lebih tinggi dari segi akhirat, dari urusan akhirat bagaimana? Kita harus wajib iri, Pak. Wajib iri. Dan iri begini sangat dianjurkan. Namanya ghibthah. Ghibthah namanya dalam Islam. Iri pengen punya amal soleh sebagaimana orang lain punya amal soleh yang lebih banyak. Kita bisa sedekah 10.000. Saudara kita levelnya sama kita, tapi dia sedekah 100.000. Iri, Pak. Ini tingkatannya lebih tinggi. Nah, ini kita yang dituntut begitu. Namanya ghibthah. Maka kata Nabi SAW apa? La hasada illa fisnain. Kita nggak boleh iri kecuali dalam 2 perkara. Itu dibolehkan. Selain itu nggak boleh iri. Yang pertama apa? Rajulun atahullahul Qur'an. Orang yang Allah berikan Al-Qur'an. Baik dari segi bacaan, baik dari segi hafalan, baik dari segi jumlah banyaknya tilawah perharinya misalnya. Nah, iri sama orang seperti ini. Kenapa? Pahalanya besar. Coba kita hitung-hitung, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah, kata Nabi. Siapa yang baca 1 huruf Al-Qur'an, nggak ngerti artinya, nggak tahu maknanya, pokoknya baca aja udah, dapat 1 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Kemudian Nabi katakan apa? Aku tidak pernah bilang kalian baca alif lam mim itu 1 pahalanya loh. Walakin alifun harfun, alif 1, walamun harfun, lam 1, wa mimun harfun, mim 1, walikulli harfin bi asyri amsalih. Kemudian aku kali 10. Minimal itu, Pak. Itu yang nggak paham, yang nggak ngerti. Alif lam mim dapat pahala 30. Bismillahirrahmanirrahim dapat pahala 190. Apalagi hatam sehari sejuz. Maka dulu kan saya pernah sampaikan di sini tuh.
Imam Syafi'i dalam tanda kutip nggak punya kerjaan, Pak. Kenapa? Huruf alif dihitung dalam Al-Quran berapa jumlahnya? Bapak basmalah aja belum pernah ngitung. Kalau nggak saya kasih tahu 190 pahalanya, nggak tahu 19 jumlah hurufnya. Imam Syafi'i alif dihitung, Pak. Dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas berapa jumlah alifnya? Berapa jumlah ba-nya? Berapa jumlah ta-nya? Seterusnya dihitung. Kemudian setelah dihitung dikalikan. Kali 10. Jadi sekali saya hatam sekian pahalanya. Jadi semangat, Pak. Makanya ditulis dalam kitab itu, Kutaibat, buku kecil. Itu penulisnya Dr. Amir Faisal. Dia katakan apa? Orang yang satu kali hatam Quran pahalanya 27 juta lebih, Pak. Tuh. Maka Imam Syafi'i hatam siang 1 kali, malam 1 kali, 60 kali sebulan, Pak. Bentar lagi Ramadan nih, 3 bulan lagi. Mudah-mudahan umur kita sampai ini. Nah, targetin dari sekarang berapa kali mau hatam. Gembar-gembor saya mazhab Syafi'i, nggak hatam. Bagaimana? Dihitung, Pak, semangat. Nah, orang macam ini harus kita iri nih. Kita punya teman misalnya satu majlis, satu grup, satu masjid begini. Boleh, Pak, tanya-tanyaan biar memotivasi. 10 hari udah Ramadan nih, udah berapa kali hatam? Oh, saya udah 2 kali. Kamu, waduh belum nih, kejar, Pak. Iri, Pak. Iri. Ini irinya urusan dunia. Tetangga beli freezer, dia yang beku. Ya Allah, ya Allah. Rajulun atahullahul Qur'an, orang yang Allah berikan Al-Qur'an. Wa huwa yaqumu bihi, dia mengamalkan Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an. Yaqumu bihi, dia baca tilawah, dia hafalin Qur'an. Ana al-laili wa atrafan nahar, siang malam dia baca Qur'an. Siang malam baca Qur'an. Ini kan pahalanya luar biasa, Pak. Sampai orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, apa kata Nabi? Ahlullah, dia keluarganya Allah. Wa khosotuh, yang paling spesial. Dan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, hisabnya nggak ribet, Pak. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca Quran, disuruh baca. Naik, baca, naik. Berhenti di surga. Sejauh mana kau sudah menyelesaikan hataman Quran? Sejauh mana hafalanmu sudah selesai? Maka pastikan, Mbak, kita punya anak, pastikan kalau kita punya anak, ya minimal 1 saja dari anak kita itu rajin ngaji, Pak. Syukur-syukur semuanya. Karena kita nggak tahu nih, amalan kita mana yang diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Di alam barzakh kita bakal seperti apa, kita nggak ngerti. Bapak pernah dengar nama Zubaidah? Zubaidah ini istri dari Khalifah Habasyiyah Harun ar-Rasyid. Dia pernah umroh, peninggalannya masih ada sampai sekarang. Pernah umroh, kalau dari Arafah kita mau balik ke Mekah, di sebelah kanan itu ada benteng, Pak. Berkilo-kilo bentengnya. Itu Zubaidah yang bangun. Itu bukan benteng, itu keran-keran air yang disalurkan untuk jemaah haji, wakaf, sedekah lillahi ta'ala. Berapa jemaah haji yang minum situ? Puluhan ribu, bahkan jutaan, Pak. Bertahun-tahun, sampai sekarang peninggalannya masih ada. Zubaidah pernah mimpi, Pak. Pernah mimpi amal sedekahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak diterima, Pak, oleh Allah. Ini menunjukkan kita nggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah. Maka kita selalu harus pintakan amal itu agar diterima oleh Allah. Jadi dia pernah bermimpi dihisab. Sedekah memberikan minum jemaah hajinya itu ditolak. Gara-gara ada ketidakikhlasan mungkin dalam hatinya. Kemudian dia ditanya, ada nggak amalmu yang diterima? Ada, katanya. Apa itu? 2 rakaat sholat tahajudku. Maka dikatakan oleh Nabi apa? La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka. Jangan pernah menyepelekan amal sekecil apapun, walaupun hanya ketemu saudara cuman senyum. Bisa jadi itu yang diterima. Hasan al-Basri pernah
tertidur. Pas tidur dia mimpi dihisab amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amalnya ditolak, padahal Hasan Al-Basri salah satu dari tabi'in yang paling soleh. Ditolak amalnya. Cuman yang diterima apa? Dia pernah menulis, kemudian ada lalat hinggap di penanya, meminum sebagian dari tintanya, itu saja yang diterima oleh Allah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jangankan kita, Nabi aja kalau habis sholat subuh, lihat doa Nabi setiap subuh. Hadis riwayat Ummu Salamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyib wa amalan mutaqabbala. Atau gampang, ya Allah terima sholat subuh saya, ya Allah terima, ya Allah terima. Diulang 3 kali Pak. Nabi ini. Lah kita habis salam celingus pergi. Insya Allah udah diterima. Lah udah tahu dari mana. Jadi iri Pak sama orang-orang yang amal solehnya lebih banyak dari kita. Iri. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Orang yang Allah berikan harta dia. Wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Dengan hartanya dia infak siang dan malam, infak siang dan malam, infak siang dan malam. Kenapa 2 ini Allah sebutkan? Karena 2 ini berat Pak dilakukan. Al-Qur'an Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Muzammil ayat kelima, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Muhammad, aku akan turunkan kepadamu perkataan-perkataan yang berat. Jadi duduk setengah jam, 1 jam baca Quran berat Pak. Kecuali memang orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau Bapak bisa duduk setengah juz, 1 juz, itu yakinkan diri kita, kita sedang dicintai oleh Allah. Tak berat memang. Kalau Ramadan bisa hatam 2-3 kali, memang hawanya, atmosfer memang hawa Quran. Semua orang ngaji, di jalan di mana-mana orang ngaji. Malu kadang sama anak-anak di sekolah udah hatam 2 kali, kita belum mulai. Jadi termotivasi. Kalau hari-hari biasa, qaulan tsaqila, berat. Maka disebutkan di surat berikutnya, surat Al-Insan ayat 27-nya, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Manusia itu mayoritas cinta dunia berlebihan. Wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Sama-sama tsaqila belakangnya, tapi artinya beda. Dia lupa ada hari yang akan dia lalui. Alam barzah, padang mahsyar, hisab, mizan, sirat, khaud, qantara, jannah awin nar. Ini berat kata Allah. Maka apa kata ulama-ulama tafsir? Man arada an yanjuwa min yaumits tsaqil falyamal amalan tsaqil. Siapa yang ingin sukses di alam barzahnya, ringan di hisabnya, melesat melewati siratnya, lakukan amalan berat. Apa? Baca Quran. Yang kedua, sedekah tadi. Apa kata Allah dalam surat Al-Munafikun? Wa anfiqu ayat 10, mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infak, sedekahkan sebagian rizki yang aku titipkan sama kalian. Jadi titipan semua Pak. Sedekahkan, infakkan sebelum datang sakaratul maut. Masya Allah. Kalau udah datang sakaratul maut, kita sudah lihat malaikat, kita sudah lihat pahala, kita sudah lihat yang tidak bisa kita lihat. Falamma kasyafna anka ghita'aka wa basaruka yawma hadid. Udah tersingkap ini. Kalau ada orang sakaratul maut di sini, dia nggak lihat lampu ini, dia nggak lihat langit-langit ini. Dia lihat tembus ke langit, malaikat duduk sejauh mata memandang. Makanya ada orang dinamakan mati syahid. Apa artinya syahid? Syahid itu artinya melihat tempat duduknya di surga. Maka kebanyakan orang mati syahid itu tersenyum, ngelihat tempat duduknya di surga. Makanya syahid, menyaksikan dia. Nah, orang sakaratul maut apa yang dia saksikan? Amalan sholat? Bukan. Haji? Bukan. Umroh? Bukan. Apa? Amal sedekah. Apa kata orang itu? Ya Allah, tunda sakaratul maut ini beberapa saat.
Untuk apa? Aku mau sedekah. La asadaq. Kenapa? Pahalanya gede, Pak. Berapa kali lipat? 700 kali lipat lebih Allah lipat gandakan. Ada yang sedekah tadi pagi 1.000 misalnya. Di sisi Allah 700.000 kalau itu diterima. Bahkan Allah lipat gandakan. Yudha'if liman yasha. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Entah berapa kali lipat. Maka kita harus punya, setiap kita biasakan sedekah di pagi hari, Pak. Apakah taruh kencelengan di rumah atau apalah. Atau ke masjid biasain bawa duit 2.000, 5.000 gitu. Sedekah. Harus dipaksain, Pak. Kalau kita sekali sedekah 50, 100.000 berat. Tiap hari 5.000 insya Allah nggak berat. Harus dipaksain jemaah. Di masjid perumahan saya suruh begitu. Alhamdulillah luar biasa. Tadinya kita suruh bawa gopean aja. Cuman jamaah kan nggak punya gopean di rumah. 2.000-an, 5.000-an. Itu lebih banyak dari tromol Jumat, Pak. Awal-awal kita gaji marbot buat bayar listrik nggak sanggup. Urunan DKM itu 50.000 per bulan. Sekarang berlebih, Pak. Gara-gara infak subuh. Nabi doa apa? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di subuh harinya. Apa kata malaikat yang ganti sip subuh hari? Allahumma a'ti mumfiqan khalaqan. Ya Allah ganti orang sedekah di subuh hari dengan keberkahan hari-harinya yang melimpah. Padahal sedekah kita cuma 2.000, 5.000. Dan kadang-kadang itu ikhlas banget, Pak. Kecil, ikhlas. Dan jangan sepelekan. Kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amalan kecil besar nilainya di sisi Allah gara-gara ikhlas. Wa kam min amalin kabirin yusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amalan besar, haji, umroh besar, sedekah jutaan besar. Tapi kecil nilainya di sisi Allah gara-gara ada unsur dunia. Ada unsur ingin pujian, ada ingin sanjungan, ada ingin disebut-sebut namanya. Kalau nggak ditulis di tempat yang infak, nama saya kok belum disebutin? Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian kalau urusan dunia, tadi kalau urusan akhirat, tanda cinta kita dengan saudara kita, kita ajak dia. Tugas kita hanya mengajak, Pak. Ajak. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah, lakukan. Bikin pengajian remaja misalnya. Kayak saya di gang, ada pengajian masjid ada, cuman kadang ada teman-teman yang di gang itu nggak ada yang ikut, malu ke masjid, belum ke masjid. Udah saya bikin di gang itu, bikin grup satu gang yang muslim-muslim, saya bikin pengajian itu. Ayo ngaji di rumah-rumah ganti-gantian. Bila perlu kita subsidi kasih martabak atau apa. Yang penting kita ajak dulu. Kalau sudah segala upaya kita lakukan mereka nggak mau, kita sudah nggak akan ditanya oleh Allah nanti. Kalau belum ditanya Pak nanti, Pak. Dan mereka juga komplain nanti. Itu masuk surga katanya. Lah saya dicemplungin. Lah kamu kan nggak pernah ibadah. Lah dia kan nggak pernah ngingetin saya. Gimana? Kemudian jamaah dari segi urusan dunia, misalnya ada orang di bawah kita. Sekarang kan banyak ini. Karena pandemi ini banyak orang di PHK. Banyak orang ekonominya terjun bebas. Sementara kita makan enak nih kadang nih. Harus cari tahu, Pak. Tetangga kita makan apa enggak. Tapi saya lihat di perumahan itu luar biasa. Ada orang kena, satu komplek ngasih makanan sampai berlebih kadang. Yang isolasi mandiri itu kan alhamdulillah banyak. Tapi terkadang ada juga sebagian itu nggak peduli, bahkan takut. Di beberapa perumahan ada yang begitu, Pak. Karena saya ngisi pengajian beberapa perumahan, ada DKM masjid, RW-nya nolak kita ngasih begini, takut tertular macam-macam sampai kasihan. Kalau dia setara dengan kita dari segi ekonomi dan lain sebagainya aman. Nah kalau dia lebih dari kita, ini kita bicara urusan dunia, kita nggak boleh iri, Pak. Nggak boleh iri. Kalau masalah dunia, masalah akhirat harus iri. Masalah dunia nggak usah iri, nggak usah iri. Karena hisabnya juga akan berat. Dan orang kadang di sini yang banyak irinya dia.
Ngelihat orangnya rajin, dia kan ustad. Ngelihat orang ngaji, dia kan anak ustad. Ngelihat orangnya soleh, dia kan keturunan ustad. Begitu terus. Loh, kamu kapan? Kadang kalau ditanya, kenapa nggak sholat? Mending saya Pak Ustad, saya masih sholat subuh sama asar. Dia 5 kali nggak pernah sholat. Yang jadi pantangan memang begitu. Tapi coba urusan dunia. Kalau urusan dunia ada orang lebih kaya dari kita, biasa aja. Nabi Sulaiman, Pak, saking kayanya itu dihisab 5.000 tahun, 500 tahun dalam kitab Hidup Setelah Mati karangan Abu Fatih Al-Adnani. Di bab tentang hisab di situ disebutkan salah satu nabi yang hisabnya lama, Nabi Sulaiman. Kenapa? Saking banyaknya harta. Dan perlu digarisbawahi, dihisab belum tentu diazab. Sering saya ingetin. Dihisab itu ditanya, "Bapak nih motor dari mana, Pak?" "Ya Rob, saya kerja, dapat bonus akhir tahun 13 juta, saya beliin motor second." Dipakai untuk apa? Di 2 kali ditanya kalau harta. Dipakai kerja, dipakai ke pengajian, pakai bolak-balik ke masjid, selesai. Itu namanya dihisab, Pak. Kalau kita punya baju selama hidup itu 50 atau 500 kali ditanya, Pak. Bajunya dari mana, untuk apa? Detail, Pak. Tadi subuh saya ngisi pengajian surat At-Tariq di Masjid Manzilah Khairiyah Rawalumbu. Di surat At-Tariq itu ada 5 keutamaan, kehebatan Allah. Salah satunya adalah Allah menciptakan 2 malaikat di setiap satu orangnya. Allah nyiapkan penjaga, Pak. Dan penjaga ini nggak pernah lelah, nggak pernah ngantuk, nggak pernah istirahat. Yaf'aluna ma yu'marun. Dia melaksanakan tugas sesuai SOP. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap dari lisan, kalau itu baik, raqib catat, buruk, atid catat. Nanti saat penghisaban, yauma tublas sarair, semuanya dijembrengin sama Allah. Kita kadang lupa minggu lalu mau ngapain. Kadang juga ada yang ingat-ingat. Tapi bulan lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kadang lupa, Pak. Kadang ngutang kita lupa. Musibah kalau lupa sama hutang. Tapi pada saat itu ingat, Pak. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dari awal balik sampai wafat ngapain aja ingat. Bahkan yang paling diingat, nggak ada amal soleh, yang diingat amal salah semua, sehingga ketakutan luar biasa. Maka kalau urusan dunia ada orang yang lebih, biarin aja. Tapi urusan akhirat harus iri kita. Karena kata Nabi apa? Mangkana hammuhu, bukan kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib. Mangkana hammuhu ma fi batnihi. Siapa yang orientasi hidupnya nyari dunia saja, urusan dunia aja, urusan dunia, urusan perut, itu aja orientasi hidupnya. Apa kata Ali? Qimatuhu, nilai orang itu. Ini Ali bilang, bukan saya. Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin keempat, dijamin masuk surga beliau. Nilai manusia itu mislu ma kharaja min batni, seperti yang keluar pagi hari dari perutnya. Kotoran, Pak. Orang yang ngejar dunia itu kotoran, kata. Kalau ada di antara jamaah yang umurnya saat ini 62 tahun setengah misal, bagi Allah Bapak baru hidup di dunia 1 jam setengah, Pak. Kalau wafat umur segitu terus tidak melakukan amal soleh, ya Allah sangat rugi. 1 jam setengah di hadapan Allah. Kita gadekan 1 jam setengah di dunia bagi Allah itu untuk kehidupan kekal abadi di akhirat, di nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Rajab mengatakan, kata Ibnu Rajab, memiliki perasaan seperti itu, seperti yang disebutkan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga menyukai
bagi saudaranya apa yang dia sukai, ini memiliki perasaan ini. Di sini ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, yang jumhur, ada yang mengatakan sunnah, sifat seperti ini. Dan kalau kita memiliki sifat ini namanya kamalul iman, imannya sudah sempurna. Temannya sakit, dia sedih, jangan kebalik Pak. Temannya sakit, alhamdulillah sakit, mudah-mudahan cepat lah. Musibah ini. Temannya beli mobil, dia harusnya ikut senang, alhamdulillah tetangga beli mobil, kali besok diajak jalan-jalan misalnya. Ini temannya beli mobil, dia meriang. Temannya beli kulkas, dia yang kedinginan. Ini harus ada sifat, apalagi kalau kita tinggal di perumahan, ini luar biasa ini kalau diamalkan. Maka Ibnu Rajab mengatakan apa? Memiliki perasaan seperti ini bisa menuntun pelakunya untuk masuk surga. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Dalam hadis, man ahabba an yuzahziha anin nar wa yudhilul jannah, barang siapa yang ingin, hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, barang siapa man ahabba an yuzahziha anin nar, barang siapa yang ingin Allah jauhkan dari api neraka, wa yudhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faltudrik humaniyatahu, dan dia wafat wa huwa mu'minun billahi wal yaumil akhir, dia beriman pada Allah dan hari kiamat, wa ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan dia memiliki perasaan apa yang dia rasakan ingin juga dirasakan orang lain. Dia paham agama, ingin tetangganya, saudaranya, sanak famili keluarga paham agama. Memiliki perasaan itu bisa menyebabkan dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga jemaah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Maliki, qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi semoga Allah meridainya, pengarang kitab ini, fi syarh lis-Sahih Muslim, qala al-Imam Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, Imam Malikiyah dari mazhab Malikiyah, bil Maghrib, di daerah Maghrib, Maroko, fi zamanihi, mengatakan jama'ul adab al-khair yatafarra' min arba'ati ahadits, siklus kebaikan itu ada di 4 hadis. Salah satunya hadis ini. Apa 4 hadis itu? Salah satunya di sini disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman sama Allah dan hari kiamat hendaknya mengucapkan yang baik-baik, menulis status yang baik-baik. Kalau nggak bisa, diem udah. Ada orang nggak bisa, ngerecokin ada. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, mending diam. Bisa yang baik-baik, sampaikan. Nggak bisa, sampaikan yang baik dari orang lain, sampaikan. Ada kata-kata baik nih, potongan hadis, sampaikan. Jangan disebar sesuatu yang bikin resah. Apalagi zaman sekarang udah susah luar biasa. Hadis kedua dari 4 hadis itu, man min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis sebelumnya ini yang udah kita bahas bulan lalu. Min husni islamil mar'i, ciri baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Sesuatu yang sia-sia, enggak ada manfaatnya. Main game berjam-jam enggak ada manfaatnya, Pak. Kalau goes masih sehat badan, olahraga zaman-zaman sekarang ini perlu. Pokoknya ada manfaatnya, lakukan, nggak ada masalah. Tapi banyak sekarang yang nggak ada manfaatnya. Anak-anak kita kadang main gamenya luar biasa, Pak. Saya pernah sampaikan, saya kalau berangkat ngisi pengajian tuh kadang jam 3 berangkat. Tadi malam dari jam 2 udah standby. Jam 3 kalau jauh kadang jam 2:30 udah jalan. Lewat itu di depan Raplesia itu dulu, nggak tahu sekarang. Ada meta game namanya, Pak. Penuh parkiran sampai luar-luar. Itu anak muda semua. Bahkan ada 1-2 tetangga lagi, Masya Allah. Ini gimana ini? Dan gamenya juga gambarnya gambar nggak bener, Pak. Pakaian-pakaiannya walaupun animasi itu serono. Nah, ini anak-anak kita ini ujiannya zaman fitnah luar biasa.
Zaman fitnah ini. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lilladzi ihtasara lahul wasiyah, kepada seseorang yang pernah minta wasiat, minta nasihat. Ya Rasulullah ausini, Nabi didatengin seorang dan Nabi tahu persis orang itu pemarah. Minta nasihat, kata Nabi apa? La taghdab, jangan suka marah. Ya Rasulullah nasihatin lagi, la taghdab, jangan suka marah. Ya Rasulullah yang lain nasihat lain, la taghdab, jangan marah, walakal jannah. Kau bisa masuk surga dengan cara ini. Nah, ini gampang diucapkan, susah diamalkan, Pak. Kopi telat dikit udah ngomel-ngomel. Nah, jangan sampai. Dan yang keempat, siklus kebaikan itu, kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini yang kita bahasan di sini, salah satunya. Wala'alla hadza huwa sirr fi ikhtiyar an-Nawawi rahimahullahu taala hadhihi al-ahadits al-arba'ah fil arba'in. Ini salah satu mungkin alasan Imam Nawawi mencantumkan hadis ini di kitab Arba'innya. Wa qad marra bika ba'daha wa sata'ti baqiyatuha insyaallah taala. Sebagian sudah kita bahas dan sebagian akan dibahas di kesempatan yang lainnya. Wa qala al-Jardani fi syarhihi lil Arba'in Nawawiyah. Al-Jardani dia mensyarah kitab ini juga, hadis Arba'in. Dia katakan apa? Inna hadzal hadis faidatun min qawaidil Islam. Hadis ini adalah bagian dari asas pondasi Islam. Jadi hadis ini istimewa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita hadir di zaman fitnah ini, maka sering saya sampaikan, lakukan amalan-amalan yang kecil amalan itu, tapi besar nilainya. Dan kita harus iri terhadap orang yang bisa melakukan amal-amal itu. Sebetulnya banyak amal-amal kecil yang nilainya besar. Menjawab azan, ini sering kita lalaikan. Doa setelah berwudu, membiasakan berwudu. Utsman bin Affan itu salat witir 1 rakaat, Pak. Itu hatam 30 juz. Utsman sudah dijamin masuk surga. Sholatnya masih kayak begitu. Nanti kita bilang lagi apa? Kan Utsman, sahabat Nabi. Ya udah, ya nggak Utsman deh. Kita ngambil contoh siapa? Seorang ulama belum lama meninggal. Namanya, dia punya Abdurrahman Asy-Syanqiti namanya. Itu dia dikatakan apa? Tiap malam sholat tahajud hatam 30 juz. Abdurrahman Asy-Syanqiti baru 2-3 tahun yang lalu lah meninggal. Dan tidak sedikit anak-anak kita jamaah yang bisa membaca Al-Quran sehari bisa berjuz-juz. Maka yang harus kita lakukan zaman-zaman seperti ini, berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita seuzon, ya Allah, kenapa enggak diangkat-angkat? Udah baik sangka, Pak. Mungkin ini cara Allah biar ngingetin kita bahwa kematian itu dekat. Kalau sekarang kan jam 2 malam kita bangun, Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah merinding dah. Saya berapa kali bangun malam kedengeran sampai rumah itu. Meninggal langsung dikubur. Wah, ini Covid udah ini. Tiap hari. Kalau ikut grup-grup mungkin hampir setiap grup ada laporan orang meninggal tiap hari. Kemarin saya nganter jenazah ke Pedurenan. Tanya tukang parkir, Pak, yang Covid meninggal sehari berapa? Ini udah berapa hari ini? 18 terus. 16 terus katanya. Masya Allah. Itu yang positif, Pak. Yang lain normal juga, banyak juga. Jadi berkhususan sama Allah, mungkin dengan ini kita diingatkan kematian, nggak terlalu terlena dengan dunia. Husnuzon sama Allah. Ada orang dulu husnuzonnya sama Allah itu tinggi sekali. Saya dengarkan kisah ini dari ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah. Ada orang tinggal di tengah-tengah padang pasir, didatengin perampok, Pak. Dia saking husnuzonnya, perampok yang membawa pedang terhunus itu dikira mujahid fisabilillah.
Dikira orang habis berjihad, Pak. Padahal perampok. Datang masuk ke rumahnya, apa katanya? Marhaban. Selamat datang tentara Allah. Kami sudah siapkan makanan-makanan terbaik buat Anda. Dijamu, bingung celingak-celinguk gitu apa? Perampok itu. Disediakan makanan. Perampok itu bingung, ya udah. Masuk aja makan. Tapi sebelum makan silakan wudhu dulu katanya. Wudhu dulu, bersih-bersih, wudhu. Setelah dia berwudu, pas melewati mau ke tempat wudu, ada anak orang yang punya rumah ini, Pak. Itu sedang terbaring. Ditanya, itu kenapa anak Anda? Sudah lama lumpuh, nggak bisa jalan. Dijamu tamunya orang Arab itu, Pak. Sepelit-pelitnya orang Arab itu menjamu tamunya itu luar biasa hebat. Saya berapa kali waktu di Bali SMA itu jadi guide orang Arab. Kadang ngasih tipnya itu pelit, Pak. Tapi kalau udah masalah makanan, main ke hotelnya, apa dikasih, kita dijamu luar biasa. Dijamu. Setelah dijamu pergi. Beberapa waktu kemudian datang lagi perampok ini. Dia lihat, loh, pas mau masuk yang bukain pintu anak yang waktu dia datang mau merampok gak jadi itu, yang lumpuh itu, Pak. Ditanya, loh anakmu sudah sehat nih? Iya, alhamdulillah berkat para mujahid-mujahid semua ini katanya. Bingung dia dibilang mujahid-mujahid padahal dia perampok. Kok bisa saya? Waktu tuan-tuan wudu, saya tampung bekas air wudunya. Saya mandikan anak saya, dengan izin Allah anak saya sembuh. Berkah katanya. Ya Allah, padahal perampok, Pak. Lihat dengan cara itu seluruh perampok ini taubat, Pak. Bayangin, husnuzon sama Allah. Jangan banyak suuzon sama Allah. Husnuzon. Syukur terus. Hidup ini kan cuma dua. Musibah kayak begini sabar. Dapat rezeki lebih syukur sama Allah. Dan syukur itu tidak cukup dengan mengucapkan hamdalah. Itu salah satunya aja. Syukur paling baik itu apa? Melakukan ketaatan sama Allah. Nabi Muhammad, Pak, waktu ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, ngapain sholatnya begini amat? Rakaat pertama Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Pak. 2 rakaat kadang Nabi 7 jam. Hatta irtatamat qadamaihi, sampai kakinya pecah-pecah, bengkak. Bukan karena asam urat. Kalau kita kan bengkak asam urat, Pak. Kolesterol naik. Ini bengkak karena sholat. Lihat jawaban Nabi, Pak, ketika ditanya. Ya Rasulullah, kenapa sholatnya begini banget? Apa kata Nabi? Lihat jawabannya. Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Wahai istriku Aisyah, tidakkah kau senang aku dianggap aku menjadi orang yang pandai bersyukur sama Allah? Jadi bapak rajin ke masjid, datang ke majlis ilmu, baca Quran, itu wujud rasa syukur sama Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan yang kedua, bersyukur dengan hati. Meyakini sekecil apapun nikmat itu dari Allah, bukan karena kita hebat. Kita Pak ada di kedudukan kita saat ini, mungkin ada yang di kantornya jabatannya hebat luar biasa, ada kedudukannya bagus, rezekinya lancar. Bukan karena Bapak yang hebat, Pak. Allah mudahkan itu buat Bapak. Dan di situ terselip doa-doa orang tua kita yang kadang kita lupa. Itu yang luar biasa. Makanya yang pasti punya orang tua itu masih punya 1 pintu surga, Pak. Yang punya 2 orang tua 2 pintu surga, jangan sampai itu hilang. Makanya sahabat ketika orang tuanya meninggal menangis luar biasa. Kenapa nangis? Kematian kan biasa katanya. Saya bukan menangisi orang tua saya, tapi saya menangis karena pintu surga saya yang Allah hadirkan di dunia sudah hilang sekarang. Makanya kalau masih punya orang tua di kampung, sering-sering telepon, Pak. Telepon yang minta doa. Orang tua kita nggak minta macam-macam kok. Tapi kalau nggak minta, kirimin juga, Pak. Kirimin, butuh apa, kasih. Orang tua kita suka bohong, kata. Ada beras, ada. Padahal nggak makan dia 3 hari. Yang penting lihat kita senang. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Waktunya sudah habis, saya padahal ngerangkum ada 2 lembar ini hadis-hadis tambahan, belum sempat dibaca.
Cukup ya insyaallah. Mudah-mudahan enggak ada pertanyaan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.